Jadi lapisan di mana densitas air itu bertambah dengan cepat terhadap kedalaman itu kan disebut sebagai lapisan pinoklin, ya kan? Nah, gambarnya seperti ini kan ya. Anda sudah familiar lah dengan ini. Kalau temperatur berubah dengan cepat terhadap kedalaman namanya termoklin. Kalau salinitas haloklin. Kalau densitas ya pinoklin. Ya. Jadi saya nggak bosan-bosan nih. Pergerakan itu ditentukan oleh densitas. Densitas itu ditentukan oleh temperatur dan salinitas. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Kita lihat pada satu area saja, maksudnya pada satu parameter saja, densitas. Area ini kalau saya zoom, ya, saya zoom, ini kan seperti ini ya. Nah, akan saya terangkan tentang stabilitas kolom air yang berkaitan dengan densitas. Kalau misalnya densitasnya tidak berubah terhadap kedalaman, ya artinya tetap, maka grafiknya berbentuk garis lurus. Kondisi ini dinamakan kondisi yang netral. Kondisi kolom air yang netral. Kalau misalnya densitasnya berubah terhadap kedalaman, artinya densitasnya naik, kedalaman juga naik, kan gini grafiknya nih. Maka dia ada dalam kondisi kolom air stabil. Nah, terjadi sebaliknya, kalau densitasnya itu berkurang terhadap kedalaman, dia akan mundur nih. Seiring waktu, dia mundur. Seiring kedalaman, dia mundur. Ya. Ini dinamakan kondisi kolom air yang tidak stabil. Ini maksudnya apa, Pak? Ya, kita lihat penjelasan berikutnya ya. Kita perhatikan grafik kedalaman terhadap densitas. Kalau tidak ada perubahan densitas terhadap kedalaman, maka grafiknya adalah lurus, seperti ini. Otomatis notasinya menjadi seperti ini. Do Rho per Do Z sama dengan 0. Karena tidak ada perubahan kan, makanya dia tetap, alias 0 ininya. Nah, kita tinjau suatu partikel di Z1. Jadi, pada posisi awal ini terdapat keseimbangan antara berat volume massa air atau partikel di sini dengan gaya apung. Jadi Anda bayangkan ada sebuah partikel di Z1. Partikel ini diam awalnya. Kenapa dia diam? Karena gaya apungnya itu sama dengan gaya beratnya. Gaya apung apa? Gaya apung partikel pada kedalaman ini. Pada kedalaman ini dia memiliki ya atau air ini memiliki massa jenis Rho Z1. Sekali lagi, jadi pada Z1 ini partikel ini memiliki massa jenis Rho Z1 atau memiliki densitas Rho Z1. Karena ini partikel diam, maka gaya apung sama dengan gaya berat. Rho Z1 Vg sama dengan W. Ya karena ini sama, dia pindahkan ke sini kan, jadi 0. Kalau Anda bingung ya gaya apung itu rumusnya apa, ya Anda kembali lagi ke SMA aja ya. Lalu kemudian ada gaya eksternal yang menggerakkan partikel massa air ke posisi 2. Jadi misalnya ada arus lah yang menyundul Z1 ini, ya, membawa dia ke Z2, ke posisi di atas daripada Z1. Nah, jika pada posisi Z2 ini densitasnya adalah sama dengan pada posisi Z1, artinya baik di Z1 maupun di Z2 densitas daripada air laut itu adalah sama. Maka gaya apungnya ya Rho Z2 densitas di sini adalah sama dengan Rho Z1 Fg ya. Kalau Anda bingung, Pak ini kan M, kenapa dia jadi Rho Z1? Coba pikir, kenapa kira-kira? Kalau Anda nggak bisa, balik lagi aja ke SMA ya. Kemudian, nah seperti yang saya tadi bilang kan, Rho Z2 Vg itu sama dengan Rho Z1 Vg. Karena tidak ada perubahan densitas terhadap kedalaman, maka gaya apung lawan gaya berat adalah sama. Akibatnya, elemen air yang bergerak dari Z1 ke Z2 akan tetap pada posisi Z2. Keadaan ini disebut netral. Kenapa partikel ini tetap di Z2? Ya iyalah, karena gaya apung dan gaya beratnya adalah sama. Jadi dia diam di sini, sama-sama tertarik. Posisi ini disebut netral. Jadi pada posisi netral, suatu partikel air dipindahkan oleh gaya eksternal pada kedalaman yang lebih rendah atau kedalaman yang lebih tinggi,
maka partikel tersebut akan tetap pada posisinya. Kenapa pada posisinya? Ya karena gaya apung lawan gaya beratnya adalah sama. Kalau Anda masih bingung, saya kasih ilustrasi berikutnya ya. Oh, jangan yang ini dulu. Kita masuk ke ini aja deh. Nah, yang keadaan stabil aja. Kalau tadi kan rho-nya itu sama untuk tiap kedalaman, makanya dia garis lurus. Nah, ini posisinya rho Z-nya itu berubah terhadap kedalaman. Semakin ke dalam, dia semakin besar. Di sini, densitas di kedalaman Z3 itu lebih besar daripada densitas di kedalaman Z1 dan lebih besar daripada kedalaman di Z2. Jadi pada posisi Z1, ini posisi awal ya. Ini juga sama. Jadi pada posisi awal, gaya apung sama dengan gaya berat. Keadaannya masih gini. Rho Z1 Vg sama dengan W. Sama-sama berat kan, dia diam. Lalu ada gaya eksternal yang menyebabkan dia naik ke atas. Dia naik ke sini. Karena rho di kedalaman Z1 ini lebih besar daripada rho di kedalaman Z2, ya otomatis rho di Z1 ini lebih berat daripada rho di Z2. Gaya apung sama dengan ini kan? Gaya berat sama dengan ini. Akibatnya, dia akan kembali lagi ke sini. Iyalah, karena gaya beratnya lebih besar daripada gaya apung. Posisi ini disebut dalam keadaan stabil. Paham ya? Jadi kalau densitas dari perairan itu berubah terhadap kedalaman dalam kondisi naik, jadi dia berubah naik terhadap kedalaman. Maka kalau ada partikel air yang bergerak ke densitas yang lebih rendah, dia akan balik lagi. Ya. Begitupun juga kalau dia pindah ke Z3. Gaya apungnya jadi Z3. Gaya beratnya tetap Z1. Karena gaya apungnya adalah lebih besar, maka dia akan balik lagi ke atas. Jadi sekali lagi, pada kondisi densitas berubah lebih besar terhadap kedalaman, posisi kolom air adalah stabil. Dalam keadaan stabil adalah jika ada gaya yang menggerakkan partikel air yang menyebabkan gaya tersebut pindah pada kedalaman yang lebih besar atau lebih kecil, partikel air tersebut akan kembali pada posisi semula. Masih kurang puas? Saya kasih lagi satu lagi. Nah, ini adalah posisi do P per do Z, do rho per do Z lebih kecil dari 0. Ya, bersama dengan yang tadi. Di sini, karena densitas Z1 lebih kecil daripada Z2, maka gaya berat lebih kecil daripada gaya apung. Akibatnya, elemen air yang bergerak dari Z1, ya jadi kalau Z1 ini diberikan gaya, dia akan bergerak naik terus menjauhi Z2. Begitupun jika Z1 ini diberikan gaya ke bawah, maka dia akan terus tenggelam. Keadaan ini disebut keadaan yang tidak stabil. Kalau Anda memahami sifat-sifat ini, lalu suatu saat Anda belajar tentang partikel air, saya udah bilang ya, partikel air itu bisa isinya garam, sedimen, atau senyawa kimia, atau yang sekarang itu mikroplastik, maka Anda akan tahu kapan partikel itu mengendap, kapan partikel-partikel itu melayang-layang. Makanya kenapa ada partikel sampah yang kecil bisa nyampe ke bawah, ya kan, bisa nyampe ke dasar perairan. Ya mungkin saja tidak stabil, ada yang menggeserlah partikel itu, dia terus jatuh ke bawah. Bisa jadi di bawah itu densitasnya berubah terhadap kedalaman, tapi berkurang. Jadi sebenarnya itu fungsi Anda mempelajari stabilitas kolom air. Baik ya, dan pembahasan mengenai kolom air itu menutup video kita hari ini. Terima kasih. Wassalam.